Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sodaq wahdah, wa nasara abdah, wa azadunda, wa azabal azab wahdah. Allah Ta'ala fil Quranil Karim, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha samawati wa iddat lil muttaqin. Bersyukur kepada Allah dengan berucap Alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedang menjalankan ibadah mulia, yaitu ibadah Ramadan. Bermohon kepada Allah, ibadah kita masuk pada kriteria ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kualifikasi kesempurnaan dari aktivitas ibadah Ramadan kita. Dan bersyukur sekali channel Majelis Ulama Jakarta Selatan hari ini alhamdulillah guru kami Kiai Haji Khalil Nafis, Dr. Khalil Nafis MA hadir bersama-sama kita untuk membersamai kita. Sehat Kiai? Alhamdulillah, Barakallah. Ya, mudah-mudahan kebersamaan beliau menambah semangat kita untuk menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dengan berbagai analisis agamis, keilmuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap kepada Kiai untuk memberikan narasi kepada umat tentang bagaimana Ramadan yang terbaik di sisi Allah. Fadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita nyampe di bulan Ramadan. Doa Nabi itu mengimpikan hanya Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seakan Nabi itu nggak ada yang dambakan kecuali masuk di bulan Ramadan. Jadi kalau kita udah masuk di bulan Ramadan, berarti tingkat ya kesempatan kita untuk memperbaiki diri, kemudian meningkatkan iman dan takwa, kedekatan diri dengan Allah itu punya kesempatan yang besar di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan pertama orang hidup itu diukur dari keikhlasannya. Keikhlasan. Nah, maka disebut dengan surat ikhlas karena semua dipersembahkan kepada Allah. Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah yang esa dan Allah yang dituju. Nah, di bulan Ramadan itu latihannya adalah latihan ikhlas itu. Kita puasa tiap hari di bulan Ramadan. Kan nggak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Iya. Seandainya kita mau main-main lah, tidak puasa tapi ngaku berpuasa. Ya. Itu kan nggak ada yang tahu. Atau orang yang nggak puasa ngaku puasa juga nggak ada yang tahu. Bahkan kalau orang berpuasa, pengumuman dirinya berpuasa, apalagi puasa sunnah bukan Ramadan, mungkin itu hanya riya saja yang menghilangkan pahala-pahalanya. Jadi latihan ikhlas bahwa dari perilaku kehidupan kita adalah karena Allah. Ka'annaka tara fa lam takun tara fa innahu yara. Jadi tingkatan paling tinggi itu kan kalau kita bisa merasa melihat Allah. Atau kalau tidak bisa merasa melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Puasa itu kan begitu. Ketika mau makan, mungkin nggak ada orang yang tahu. Tapi Allah maha tahu. Nah, gitu. Atau ketika kita menahan lapar, ya Allah, kami meninggalkan yang halal buat saya. Untuk minum juga halal. Istri juga halal. Ditinggalkan semata-mata karena Allah. Itu puasa latihan dari ikhlas. Oleh karena itu, di bulan Ramadan disebut oleh ulama, disebut madrasatun insaniyatun. Pendidikan kemanusiaan. Makanya ketika kita berhasil, disebut dengan Idul Fitri. Kembali kepada kefitrahan kita. Diulang-ulang kefitrahan kita. Karena kita sudah mampu melewati training-training itu, sehingga menjadi manusia yang sejati. Karena orang yang tidak ikhlas, kadang-kadang manusia nggak jadi manusia. Seperti hanya umpamanya manusia, tapi perilakunya seperti hewan. Manusia, tapi tidak merasa dirinya hamba. Seperti Fir'aun mengaku Tuhan. Ya. Mungkin kita bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kita tidak meyakini tentang Allah. Banyak orang bersyahadat. Ketika keluh kesah, ketika di depan nggak ada bayangan. Kan nggak yakin bahwa itu nanti yang menuntut Allah. Tapi dia hanya bertuhan pada pikirannya. Atau bertuhan pada jabatannya, bertuhan pada tabungannya, bertuhan pada respek orang. Mungkin kita melihat di media sosial itu, gelisah kalau nggak banyak yang like, nggak banyak yang komen. Bisa nggak kita berpikir, ya Allah, ini saya gelisah, kok ternyata dari pagi itu saya tidak makan sampai sore, kok nggak merasakan kehadiran Allah, gitu. Nggak nyesal, kok seharian saya kok tidak merasa dekat dengan Allah. Atau jangan-jangan kita ketika sholat nggak ada terlintas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nggak nyesel kalau itu tidak konik dengan Allah. Tapi ketika tidak konik dengan manusia, tidak konik dengan netizen, mikir dia. Bahkan kadang-kadang zaman sekarang anak-anak itu demi konten kadang-kadang ya rela apa saja demi mendapat like dan
subscribe atau mendapatkan komen itu. Kita lupa untuk mendapatkan subscribe dan komen dari Allah Subhanahu wa taala kan. Ini kita kan nggak dapat ya untuk punya rasa itu. Nah, dengan berpuasa itu kita sebenarnya mengkonikkan itu, mengasah kepekaan, berdekat diri kepada Allah. Saat yang bersamaan, kalau kita merasa peka dekat dengan Allah, kita akan merasa peka untuk dekat dengan makhluk Allah. Jadi ketika ada orang yang tak mampu, kita bantu. Makanya Allah mewajibkan pada kita zakatul fitri, zakat kefitrahan kita, membersihkan kefitrahan kita. Dengan apa? Apa yang biasa kita makan dikeluarkan. Karena yang kita makan itu yang menimbulkan, yang mengubah karakter kita. Jadi orang tergantung dengan apa yang dimakan, cara bagaimana makan, dan dari mana dia dapat makan. Nah, ketika orang man akala haraman, lam tuqbal sholatu arba'ina yawm, orang yang makan barang haram, 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau sudah nggak diterima, udah pasti perilakunya pasti berubah dia. Itu karena apa? Gara-gara makanan. Dan dari makanan mungkin orang hatinya bisa membatu gara-gara makanan itu. Mungkin juga gara-gara makanan, berlebihan makan, orang sulit juga menjaga kesehatan fisik dan kesehatan hatinya. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah, selama hidupnya cuma sekali dia makan sampai kenyang. Itu kan karena menin tamu yang tidak berhenti makan untuk mengimbangi tamu. Tapi setelah itu dia nggak pernah makan tuh sampai kenyang. Kalau kita kan sampai kekenyangan. Iya. Beda. Ya, itu kan dilatih pada saat Ramadan. Bisa nggak kita Ramadan ini jangan sampai paradok meninggalkan makan dan minum, tapi seringkali makanan dan minum berlebihan. Bahkan setiap Ramadan diumumkan bahwa persiapan sembako cukup selama Ramadan. Dan Ramadan memang makan apa? Harusnya Ramadan itu nggak berpikir soal adanya sembako tercukupi. Kenapa? Karena orang-orang ini makan. Makan sudah lebih sedikit harusnya. Dibiasakan dia itu makan itu pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan nggak, makan semakan-makannya. Dan kalau kita berkumpul harus ada makan-makannya. Kalau besok kumpul nggak ada makan-makannya, nggak ada lagi orang yang diundang mau datang. Nah, saya pikir dengan Ramadan ini kita diasah keikhlasan, karena itu adalah basis kita dalam hidup, adalah pondasi untuk kita mendapatkan respon dari Allah. Nah, kalau udah nggak karena Allah, nggak ada ikhlas, nggak ada respon. Yang tidak ada respon itu kita punya bekerja kebaikan, memang baik buat orang. Tapi kalau nggak ikhlas karena Allah, nggak ada nilai di akhirat. Ketika orang umumnya tak beriman berbuat baik, mungkin baik, kayak mungkin mirip lah dengan orang yang kampanye ngasih sembako, tidak karena Allah. Kalau dipilih jadi anggota dewan atau jadi bupati, nggak dipilih hilang. Berbeda sama kita ketika Ramadan ini nyantuni orang nggak mampu, berangkat dari hati keimanan kepada Allah, maka in ajriya illa 'ala Allah. Yang kita harapkan hanya pahala dari Allah. Dengan cara model seperti ini, sebenarnya puasa yang kita lakukan mengasah keikhlasan, mengasah kepekaan, konik dengan Allah, konik dengan makhluk Allah. Sehingga kita menjadi orang yang anfa'uhum linnas. Amin Allah. Khairun nasi 'indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia disebut sukses di dunia ini kalau banyak memberi manfaat pada orang lain. Maka seperti MUI Channel TV Jakarta Selatan ini dalam rangka memberi manfaat. Amin Allah. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, karena kita mungkin lupa, mungkin lalai. Dengan barangkali nonton ini bisa mengingat kembali tentang makna dari puasa. Bahwa ini latihan ikhlas, latihan juga mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Yang halal pun kita tinggalkan kalau diperintah Allah. Apalagi yang haram. Nah, ini dengan cara begini mungkin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi makhluk Allah. Amin. Subhanallah. Pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan, Ramadan Majelis Ulama Jakarta Selatan, sungguh sangat indah dan luar biasa. Narasi dari kiai kita yang sudah kita tidak asing lagi, perjuangan beliau dalam esensi dakwah, dan kebetulan beliau memang ketua bidang dakwah MUI Pusat, dan kebetulan hari ini bersama-sama dengan kita. Kiai, dalamin lagi sedikit Kiai. Ketika ada satu kalimat wa ana adzibi, itu ada hubungan dengan ikhlas gak Kiai? Ya, itu kan mengukur ya, kalau kita pahala. Kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Fa innahu taraka ta'amu wa syarabahu min ajli. Jadi setiap perbuatan dari ibadah anak Adam itu adalah kembali pada anak Adam. Kalau di situ dilihat filosofinya,
semua yang dikerjakan anak Adam dalam ibadah itu kelihatan anak Adam. Dan pahalanya juga kembali pada Adam. Kita coba sholat. Ya. Tanha anil fahsya wal munkar. Kembali anak Adam. Dan bisa dilihat. Dan rame-rame. Rame-rame. Kemudian ketika kita zakat. Itu pasti dari yang kita miliki kasihin orang. Ketika kita haji. Ya kan? Udah jelas berangkat dari negeri sendiri ke negeri orang. Ya. Itu kelihatan semua. Kecuali puasa. Dan pahalanya itu sesuai yang kita lihat semuanya. Tetapi ini spesifik karena ini murni karena Allah. Lahu bagi yang lain illa saum kecuali puasa. Tapi puasa fa innahu li, puasa untukku. Wa ana ajzibi. Balasannya dari Allah. Sudah tidak lagi kalau sholat sendiri 1 berjamaah 25 atau 27. Itu ada hitungannya. Iya. Tapi puasa berapa? Limit. Unlimited. Unlimited. Oh, subhanallah. Sama dengan namanya di Ramadan ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Berapa pahalanya 1000 bulan? Nggak tahu. Itu lebih loh, bukan lebih, sama. Iya, lebih. Sampai berapa lebihnya? Kan nggak dihitung. Khairun lebih baik. Ketika saya mengatakan ini air albil ini itu lebih baik daripada air yang lain. Nah, berapa lebih baiknya? Terbatas. Nggak terbahas di sini. Kalau bilang ini lebih baik 2 kali lipat lebih baik, udah jelas 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Tapi ketika mengatakan albil ini lebih baik daripada air yang lain, maka saya nggak ngukur berapa lebih baiknya. Unlimited mungkin dan seterusnya. Nah, Allah ketika mengatakan wa ana ajazibi, saya membalasnya. Allah tidak menunjukkan di situ berapa yang akan dibalas, tidak. Tetapi Allah memberikan gambaran ini spesial loh. Spesial. Ini ada hak privilege, ada hak kekhususan yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betul kan para pemirsa sekalian? Betapa dalamnya analisis Kiai kita. Satu lagi nih Kiai, agak sedikit menarik dan enak untuk kita nikmati. Ada tidak kapabilitas amaliyah umat manusia yang menyerupai apresiasinya, hadiahnya dari Allah yang menyamai dari argumentasi pahala puasa Kiai? Allah tuh memberikan ibadahnya sesuai dengan spesifikasinya. Kalau kita hitung dari rukun Islam itu kan dari syahadat adalah komitmen. Komitmen kita beragama, komitmen kita bertuhan, komitmen kita untuk ngikutin sebagai panutan. Itu dalam syahadat. Kemudian ketika sholat itu adalah latihan diri untuk rutin. Rutin connecting kepada Allah, rutin disiplin, ya, rutin jaga waktu, dan rutin jaga kebersihan. Jadi Allah memberikan waktu-waktu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah latihan. Kalau orang kepemimpinan di mana dia harus mengulang-ulang karena dia harus melakukannya, keistiqomah. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah memberikan jiwa kita, jiwa yang mau berbagi, mau peduli dengan yang lain. Itu ketika bicara soal zakat. Memang kita tidak boleh hidup sendiri, harus dengan yang lain. Kita harus juga peduli dengan yang lain. Kemudian ketika Allah memberitakan dengan puasa ini adalah latihan diri. Latihan diri, tetapi setelah dirinya berhasil, dia harus mau berbagi dan mau memberi kepada yang lain. Nah, kemudian kalau haji adalah totalitas. Jadi kita totalitas pergi dari negara kita sendiri, uang kita bawa, ditinggalkan keluarga negara, demi ibadah kepada Allah. Dan itu antara harta dan jiwa. Maka kalau Anda berbuat kesalahan, Anda bayar, atau Anda ibadah. Nah, itu jadi sebenarnya ada spesifikasinya yang antara satu dengan yang lain. Bangunan itu satu kesatuan. Jadi haji tersendiri, puasa sendiri, zakat sendiri, sholat sendiri, syahadat sendiri. Kesatuan itu disebut dengan rukun Islam. Jadi tidak boleh ada yang pincang, yang rapuh dari rukun dari tiang yang 5 ini. Jadi Allah tidak akan memberikan yang sama dengan yang lain karena ada spesifikasinya tersendiri. Tambah menarik, subhanallah. Jadi spesifikasi yang grade 5 itu dari Allah, kata guru kita, kata kiai kita tadi, sudah masing-masing ada porsi-porsinya dari Allah Subhanahu wa taala. Porsi yang sangat istimewa yaitu puasa, ya Kiai ya. Iya. Yang karena itu memang hanya Allah yang menentukannya. Penentuan ibadah, balasannya, penentuan pahalanya, dan Allah yang menentukan juga balasannya. Allah. Terakhir Kiai, berikan amanah untuk pemirsa MUI Channel melalui Majelis Ulama bersama Ramadan. Kiai sedikit berikan statement akhir. Pertama, pantengin terus channel TV MUI Jakarta Selatan. Amin, Allah, amin. Pantengin terus, nggak ada salahnya. Kalau ngaji kepada channel TV MUI, meskipun tidak ketemu langsung, sanadnya jelas.
Jadi sanadnya, kiai yang ngisi siapa, kiai belajarnya di mana itu jelas. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada mata rantai keilmuan dibilang agama, maka siapa saja bisa ngomong apa saja. Dan agama tidak mungkin dilakukan tanpa sanad, tanpa mata rantai. Transmisi keilmuan harus dipelihara di dalam Islam. Makanya Allah pun menggunakan perantara, namanya malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad kepada sahabat kepada tabi'in, para ulama sebagai warasatul anbiya, lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma. Jadi ilmu adalah warisan dari Nabi Muhammad SAW yang itu secara mata rantai. Oleh karena itu menonton channel TV MUI Jakarta Selatan, ustadz-ustadznya, guru-gurunya jelas ada sanad keilmuannya, dan juga bisa dilacak tempatnya dan bisa dilacak keadaannya, dalilnya, dan seterusnya. Yang kedua, di bulan Ramadan yang tidak punya waktu datang langsung ke majelis-majelis taklim, ya dengan mendengarkan seperti ini, dihayati, didengarkan, bahkan mungkin kalau ada ayat, ada hadis bisa dibuka dan bisa dibaca kembali, direnungkan. Yang ketiga, setelah kita belajar, dilaksanakan. Karena dilaksanakannya ilmu itulah bisa bertambah. Amin Allah. Dan dilaksanakan ilmu bisa bermanfaat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena ilmu itu kalau nggak dipakai, malah tambah jauh dari Allah. Kalau dalam manisdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Kalau kita tambah ilmu, tidak banyak dapat pahala, tidak tambah kita ibadah, tidak dapat petunjuk, maka bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Nah, karena itu kita dengan mengamalkan ilmu, kita akan mendapatkan hikmah. Hikmah dari keagamaan itu kalau diamalkan, bukan dari dipikirkan. Itu bedanya antara ilmuwan dengan ulama. Ilmuwan itu tak ada tuntutan untuk mengamalkan, tapi ulama wajib mengamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, orang yang nyembah berhala belum disiksa, yang berilmu disiksa duluan. Oleh karena itu kita ada kewajiban untuk mengamalkan, dan dari mengamalkan mendatangkan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ketika dikasih hikmah, Allah memberikan kebaikan yang banyak. Apa kebaikannya? Ya tanpa kita duga, Allah berikan kebaikan, tambah ilmunya, bisa dapat ilmu laduni. Ilmu yang tak pernah kita pelajari, tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk tambah ilmu dengan membaca, menghayati, kecerdasan, dan seterusnya. Itu semuanya adalah Allah yang futuh, Allah yang membukakan pikiran kita dan hati kita untuk menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Pemirsa channel Ramadan bersama Majelis Ulama Jakarta Selatan, ibaratnya bincang-bincang ini, diskusi agamis ini, daging semua ini, guys. Daging semua, dan kita perlu dalam keberkahan. Mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan, seperti kata Kiai tadi, kita amalkan, kita aktualisasikan. Dan itu menunjang keberhasilan Ramadan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita. Terima kasih kepada Albil Water, terima kasih kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan, dan juga tentunya kepada Kahfi BBC Motivator School. Mudah-mudahan semua lembaga ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus terima kasih kepada Kiai Haji Khalil Nafis atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.